Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, oh yes. Ayo anak-anak kita semua bangkit berdiri. Baik yang ada di rumah, semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama akan membuka ibadah pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik dalam hidup kita semua, khususnya anak-anak sekolah minggu yang diberkati. Ayo semua berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami sangat berterima kasih bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Tuhan, saat pagi hari ini kami berdoa untuk ibadah anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus menjamah anak-anak kami, guru-guru sekolah minggu, untuk kami tetap setia Tuhan beribadah dan melayani Engkau, karena kami percaya Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kami. Dan saat pagi hari ini kami berdoa biar Engkau memberkati ibadah pagi hari ini. Berkati anak-anak yang sudah berkumpul untuk mengikuti ibadah, berkati semua guru-guru yang ada baik dalam pujian, terlebih di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala roh nakal apapun, roh yang tidak diam kami tolak itu dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, biar Kau beri ketenangan kepada anak-anak yang hadir saat pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, anak-anak siap ya, kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu satu pujian yang berkata, ku anak sekolah minggu, ku mau cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Semangat, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Anak-anak semua bangkit berdiri ya. Kalian sungguh-sungguh tutup matanya ya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau mengasihi Engkau. Ku anak sekolah minggu, ku mau cinta Tuhan. Hari Sabtu, Hari Sabtu, ingat minggu, pagi sudah bangun. ayo anak-anak kita akan mandi sisiran. Mandi sisiran, baik bertarupa, segera pergi gereja ku kira. Sungguh Tuhan memberkati. Ayo sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku anak sekolah minggu, Ayo anak-anak kita katakan bahwa kita mau mencintai ku Tuhan. mau cinta Tuhan. Haleluya. Hari Sabtu, ingat minggu, pagi sudah bangun. Mandi sisiran. Mandi sisiran, bertarupa, segera pergi gereja ku kira. Sungguh Tuhan memberkati. Puji Tuhan anak-anak. Siap kalian memuji Tuhan? Haleluya. Guru-guru siap memuji Tuhan? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memelihara hidup kita sampai hari ini ya. Anak-anak terlebih, Tante melihat anak-anak semakin
semangat untuk beribadah kepada Amin. Tuhan. Amin. Ayo kita nyanyikan dulu satu pujian yang berkata hati yang gembira. Nah anak-anak, firman Allah itu berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya sekarang kita mau menjaga hati kita supaya hati kita tetap gembira dan pasti kita semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Ayo kita masih berdiri ya, jangan ada yang duduk. Semua nyanyi dengan semangat. Haleluya. Ayo guru-guru, semangat, kita semua tersenyum dan tertawa untuk Tuhan. Haleluya. Katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan Lagi senang. katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Katakan hati yang gembira. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi katakan. Hati yang gembira Sekali Tuhan lagi, lebih semangat senang. lagi katakan. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak gembira pagi hari ini. Haleluya. haleluya. Anak-anak harus selalu gembira karena hati yang gembira itu obat yang paling manjur. Amin. Puji Tuhan, kita teruskan pujian kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Ada satu binatang yaitu kelinci, matanya bulat, telinganya panjang, ya, tapi sayang dia nggak bisa, tak dapat sembayang. Kalau anak-anak kan semua kalau kita bisa berdoa, bisa sembayang, itu adalah berkat Amin. yang luar biasa Amin. Tuhan berikan Amin. dalam Haleluya. hidup kita, anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu. Nyanyikan pujian ini, katakan kelinciku amat lucu. Haleluya. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembayang. Kelinciku amat Amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembayang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang hari sudah pagi. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembayang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang hari sudah pagi. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ingat ya, anak-anak jangan lupa hati tetap dijaga, tetap gembira ya. Masa-masa yang sulit ini anak-anak harus belajar percaya bahwa di dalam hati yang gembira itu adalah obat yang paling Amin. manjur. Amin, haleluya. Yuk kita akan
semuanya berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siapkan hati kalian dan juga siapkan Alkitab ya, dan dengar baik-baik, karena itu yang membuat anak-anak menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Nyanyikan satu pujian. Haleluya. Makasih Tuhan. Katakan jangan pernah menyerah. Haleluya. Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Ayo anak-anak, siapkan hati. Kita akan berdoa dengan kasih Kristus. Kak Samuel akan berdoa untuk firman Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, Yesus. Ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Pagi ini kami semua boleh beribadah. Itu semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan namamu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami semua. Lembutkan hati kami agar kami bisa menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat pagi hari ini anak-anak siapkan ya Alkitab kalian. Perhatikan ya, di sini nanti tante akan menayangkan video ya. Kalian perhatikan baik-baik yang menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang hebat di dalam Tuhan, orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan, orang-orang yang berkuasa mereka di dalam Tuhan. Ya, mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik, mengapa mereka berhasil, mengapa mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan, mereka itu benar-benar menjadi orang yang berkuasa. Karena ada harganya, artinya ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Nah, tante percaya saat pagi hari ini kalau tante bertanya bagaimana anak-anak pengen pinter ya, pengen berhasil dalam sekolah, naik kelas dengan nilai yang bagus kan, pasti semua angkat tangan. Saya semua ingin gitu kan. Nah, pagi hari ini kita belajar bagaimana kalau kita ingin diberkati Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan. Anak-anak perhatikan nanti tayangan video ini ya. Kalian perhatikan ada 10 orang di dalam Alkitab yang akan anak-anak dengar dan melihat bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa ya. Di antaranya adalah
mereka adalah orang-orang yang dikatakan mengapa mereka dipakai Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Artinya mereka orang-orang yang rajin di dalam Tuhan, ya. Dikatakan itu adalah Abraham, Ayub, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Yosua, Samuel, Daud, dan Elia. Mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, sebelum dengar firman, yuk kita mau buka dulu di dalam Amsal pasal yang ke-12. Ayo anak-anak semua buka Alkitab, ya. Amsal 12 ayat yang ke-24, ya. Perhatikan ayat ini, Amsal 12 ayat 24. Sudah siap dibuka semua Alkitab? Puji Tuhan. Nah, kita baca sama-sama dulu ayat ini, ya. 1, 2, 3. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Sekali lagi. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, jadi kita akan melihat tayangan ini. Anak-anak perhatikan, kalau kalian ingin berhasil, kalian ingin diberkati seperti dalam tokoh-tokoh Alkitab, anak-anak harus memiliki syarat, yaitu anak-anak harus seperti dalam ayat ini menjadi orang yang rajin. Anak-anak yang rajin itu artinya setia, tidak pernah bolos dalam sekolah minggu, ya. Anak-anak rajin mencari Tuhan, beribadah, berdoa, baca Alkitab, ya, dan melakukan firman. Pasti anak-anak akan mengalami seperti tokoh-tokoh Alkitab ini. Artinya keberhasilan bukan karena harta yang ada di dalam dunia, kekayaan, kehebatan secara di dalam dunia ini, enggak anak-anaknya. Artinya kalian bisa menjadi orang-orang yang kuat. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang dikatakan menjadi anak yang tidak mudah menyerah, kuat di dalam Tuhan. Ya, seperti sekarang kan dalam masa yang sukar, banyak anak-anak mungkin sekarang nggak ada sekolah minggu di gereja. Tapi ingat, kalau kalian anak-anak sekolah minggu ingat firman ayat ini, ya, kemalasan itu membuat kita kerja paksa. Jadi orang kalau kerja paksa itu nggak enak, ya. Tapi kalau dikatakan tangan orang rajin memegang kekuasaan. Kalau anak-anak pengen diberkati, mengalami kekuatan, mengalami hal yang luar biasa karena Tuhan, ayo jangan sampai anak-anak bolos ibadah, ya. Tolong orang tua bawa anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan, karena itu adalah hidup anak-anak itu untuk menjadi lebih kuat dan menjadi anak yang tidak mudah menyerah karena mendengar setiap firman Tuhan. Puji Tuhan, ini sedikit ulasan daripada firman Tuhan. Anak-anak perhatikan dan nanti kalian bisa lihat di tayangan video ini. Yuk. Hai saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Sebelum saya mulai, ayo dukung channel Kristiani Tube dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Video kali ini membahas tentang 10 tokoh Alkitab yang setia sampai akhir hidup di dunia atau sampai kematian mereka. Dari sekian banyak tokoh yang dicatat di Alkitab, baik di Alkitab Perjanjian Lama maupun di Alkitab Perjanjian Baru, hanya sebagian kecil yang memiliki catatan tentang akhir hidup atau kematian mereka. Mereka ini terutama adalah tokoh-tokoh yang besar dan paling berpengaruh, seperti raja, hakim, nabi, imam, dan rasul. Mereka terdiri dari orang yang percaya kepada Tuhan, yang berasal dari bangsa Israel dan nenek moyang mereka, serta dari bangsa-bangsa lain yang tidak percaya Tuhan. Dari antara tokoh Alkitab yang akhir hidupnya dicatat di Alkitab, khususnya orang beriman, hanya sebagian yang mengakhiri hidupnya dengan tetap setia kepada Tuhan. Walaupun setia sampai akhir, tidak berarti bahwa mereka sempurna. Seperti manusia pada umumnya, mereka juga memiliki cacat, dosa, atau kelemahan. Hanya saja, mereka bangkit dari dosa dan kelemahan mereka tersebut,
Lalu siapa sajakah 10 tokoh Alkitab yang setia sampai akhir? Berikut pembahasannya. 1. Abraham. Sepanjang hidupnya, Abraham setia mengikuti Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan Tuhan dan menyimpang dari jalan-jalannya. Abraham juga tetap setia menantikan janji Tuhan dalam hidupnya. Walaupun Abraham harus menantikan kelahiran anaknya Ishak selama 25 tahun, ia menantinya dengan setia. Abraham juga tetap setia tatkala Tuhan menguji imannya untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dengan taat mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, maka Abraham terbukti setia kepada Tuhan. Abraham memang tidak sempurna. Ia juga melakukan beberapa kesalahan, antara lain mengawini hambanya, Hagar, dengan maksud untuk memperoleh keturunan di masa tuanya. Kendati demikian, secara keseluruhan hidup Abraham berkenan kepada Tuhan, sehingga ia layak disebut sebagai bapa orang beriman dan orang yang setia sampai akhir hidupnya dalam mengikuti Tuhan. Abraham meninggal dalam iman dan kesetiaan yang kokoh kepada Tuhan. 2. Ayub. Ayub adalah seorang yang benar dan saleh di hadapan Allah. Selain itu, Ayub juga orang yang kaya raya. Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan sangat berat. Kematian anak-anaknya secara mendadak, penyakit kulit yang dideritanya, dan harta kekayaannya yang lenyap seketika. Demikian juga sahabat-sahabatnya yang datang menghiburnya. Mereka mempersalahkan Ayub. Mereka berpikir bahwa Ayub menderita karena dosa-dosanya. Namun Ayub tidak mempersalahkan Tuhan atas segala penderitaan yang dialaminya. Meski sempat ragu, iman Ayub tetap kokoh kepada Tuhan. Ayub tetap setia sampai akhir dalam mengikut Tuhan. Pada akhirnya Ayub dipulihkan oleh Tuhan setelah ia selesai menjalani pencobaan iblis yang Allah izinkan terjadi atas dirinya. Ayub mempunyai 7 anak lagi, dan putri-putrinya adalah orang-orang yang paling cantik di negeri-negeri timur atau di negara-negara sebelah timur Israel. Ayub juga Tuhan berkati sedemikian rupa sehingga ia sangat kaya, jauh lebih kaya dari sebelumnya, dan menjadi orang yang terkaya di antara orang-orang di negeri timur. 3. Ishak. Ishak adalah anak Abraham, nenek moyang bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Setelah Abraham meninggal, Allah memberkati Ishak sehingga Ishak menjadi sangat kaya. Allah juga mengikat perjanjian dengan Ishak. Allah berjanji kepada Ishak bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit, dan mereka akan memiliki tanah perjanjian. Kejadian 26 ayat 2 sampai dengan 5. Namun Ishak mempunyai istri yang mandul. Butuh waktu 20 tahun bagi Ishak dan istrinya Ribka untuk beroleh anak. Akan tetapi selama masa penantian tersebut, Ishak tetap setia kepada Tuhan. Ia pun berdoa bagi istrinya sehingga istrinya tersebut melahirkan anak kembar, yaitu Yakub dan Esau. Seperti ayahnya, Abraham, Ishak juga tidak sempurna. Ishak memiliki kelemahan dan kekurangan, namun hidup Ishak secara keseluruhan berkenan di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupnya, Ishak berpaut kepada Tuhan. Ishak tetap setia mengikuti Tuhan hingga akhir hidupnya, hingga ia mati. 4. Yakub. Yakub adalah anak Ishak, cucu Abraham. Sejak dalam kandungan ibunya, Yakub telah Tuhan pilih sebagai pewaris janji-janji Tuhan kepada Abraham kakeknya. Seperti halnya Abraham dan Ishak, Tuhan juga mengikat perjanjian dengan Yakub. Namun Yakub harus mengungsi ke negeri asal ibunya selama 14 tahun sebab Esau kakaknya ingin membunuhnya. Yakub juga harus kehilangan Yusuf, anak kesayangannya, selama 13 tahun karena ia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Dalam menghadapi semua penderitaannya ini, Yakub tetap setia kepada Tuhan. Yakub dan anak-anaknya kemudian mengungsi ke Mesir.
sebab di tanah Kanaan terjadi kelaparan yang hebat. Sementara putranya Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir. Yakub meninggal di Mesir. Sebelum meninggal, Yakub memberkati ke-12 anaknya laki-laki yang menjadi nenek moyang bangsa Israel, umat pilihan Allah. Hal ini membuktikan iman dan kesetiaan Yakub kepada Tuhan hingga akhir hidupnya. Yakub tetap setia kepada Tuhan hingga kematiannya. 5. Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, sebab Yusuf lahir di masa tua Yakub dari istri kesayangannya Rahel. Karena itulah Yakub memanjakan Yusuf. Ia membelikan Yusuf jubah yang sangat indah. Hal ini membuat saudara-saudara Yusuf menjadi cemburu. Karena itulah Yusuf mereka jual kepada seorang Ismail yang kemudian membawa Yusuf ke Mesir. Yusuf dijual kepada seorang pegawai istana Fir'aun yang bernama Potifar. Yusuf kemudian menjadi kepala rumah tangga Potifar dan orang kepercayaannya. Istri Potifar sangat tertarik kepadanya dan berkali-kali menggoda Yusuf agar mau berhubungan intim dengannya. Tetapi Yusuf tidak pernah mau menuruti ajakan istri Potifar itu karena ia takut akan Tuhan. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23. Lalu Yusuf difitnah oleh istri Potifar dengan berkata bahwa Yusuf ingin memperkosanya, sehingga Yusuf dimasukkan ke penjara. Tetapi dalam menghadapi ini semua, Yusuf tetap tabah dan ia tetap setia kepada Tuhan. Ia tidak pernah menyalahkan Tuhan atas semua masalah yang dihadapinya. Oleh campur tangan Tuhan, Yusuf akhirnya keluar penjara dan menjadi pemimpin tertinggi di Mesir di bawah kuasa Fir'aun. Namun ia tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Ia tetap setia kepada Tuhan. Sebelum meninggal di Mesir, ia berpesan kepada saudara-saudaranya untuk membawa tulang-tulangnya ke tanah perjanjian. Ini menunjukkan iman dan kesetiaan Yusuf kepada Allahnya. 6. Musa. Musa dikenal sebagai pemimpin besar Israel. Ia memimpin sekitar 2 juta umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Namun sangat ironis, Musa sendiri tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Ia hanya mengantar bangsa Israel sampai perbatasan tanah Kanaan. Tuhan hanya memperbolehkannya melihat tanah perjanjian dari atas gunung Nebo, tetapi tidak boleh memasukinya. Musa mati di gunung tersebut. Musa memohon kepada Tuhan agar kiranya ia diperbolehkan masuk ke tanah perjanjian. Namun Tuhan menolaknya. Ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkannya untuk memberi minum orang-orang Israel dengan berkata kepada bukit batu agar airnya keluar, Musa malah memukulnya 2 kali sambil marah. Bilangan 20 ayat 1 sampai dengan 13. Kesalahan Musa ini sebenarnya tergolong kecil dibandingkan dengan jasanya dalam memimpin bangsa Israel di padang gurun. Namun rupanya Tuhan menginginkan ketaatan mutlak dari hamba-hambanya. Ketaatan seorang pemimpin rohani dituntut lebih besar dari ketaatan orang biasa. Sekalipun Musa tidak Tuhan perbolehkan memasuki tanah perjanjian, namun Musa tidak kecewa. Ia tetap setia kepada Tuhan. Berkat-berkat yang Musa berikan kepada 12 suku Israel di akhir hidupnya menunjukkan bahwa ia tetap percaya dan setia kepada Tuhan. 7. Yosua. Yosua adalah pemimpin Israel setelah Musa mati. Sebelumnya Yosua adalah abdi Musa. Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti Musa, dan Yosualah yang membawa bangsa Israel dari padang gurun hingga tiba di tanah perjanjian. Yosua membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dan berperang melawan bangsa-bangsa asli tanah Kanaan tersebut. Lalu Yosua membagi tanah-tanah tersebut di antara suku-suku Israel. Yosua menjadi pemimpin Israel hingga matinya, dan sepanjang hidupnya Yosua tetap setia kepada Tuhan. Di akhir hidupnya,
Yosua menantang bangsa Israel untuk memilih antara beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada dewa-dewa. Yosua menegaskan bahwa ia dan keluarganya akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Orang-orang Israel menjawab Yosua bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan. Namun sayang, sepeninggal Yosua yang setia kepada Tuhan, bangsa Israel murtad dan menyembah berhala. Yosua 24. 8. Samuel. Samuel adalah seorang hakim Israel, yakni hakim yang terakhir. Hakim adalah sebutan bagi para pemimpin tertinggi Israel di tanah perjanjian sebelum munculnya jabatan raja. Samuel juga adalah salah satu nabi Israel terbesar. Ketika Samuel sudah tua, maka diangkatnyalah anak-anaknya menjadi hakim Israel untuk menggantikan dia. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup benar seperti dia. Karena itu, orang Israel menuntut adanya seorang raja bagi mereka. Hal itu disampaikan oleh Samuel kepada Tuhan. Dan walau Tuhan tidak menghendakinya, Tuhan akhirnya mengabulkan permintaan bangsa Israel itu. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan 22. Maka dipilihlah Saul untuk menjadi raja pertama Israel. Dan Samuel Tuhan perintahkan untuk mengurapinya sebagai raja Israel. Namun Saul adalah raja yang tidak taat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan menolaknya sebagai raja. Lalu Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja Israel yang baru untuk menggantikan Saul. Jadi Nabi Samuel sangat berperan dalam melantik Saul, raja pertama Israel, dan Daud, raja terbesar Israel, menjadi raja. Tetapi yang terpenting adalah bahwa Samuel tetap setia kepada Tuhan di masa tuanya, bahkan hingga matinya, sekalipun anak-anaknya tidak hidup benar seperti dia. 9. Daud. Daud adalah raja kedua Israel setelah Saul dan raja terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel. Selama pemerintahan Daud selama 40 tahun, Israel menjadi sebuah bangsa yang besar dan jaya, serta disegani oleh musuh-musuh mereka atau bangsa-bangsa lain. Awalnya Daud hanyalah seorang gembala kambing domba ayahnya. Namun ketika Saul telah ditolak oleh Tuhan sebagai raja Israel, maka Daud diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja Israel menggantikan Saul. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Namun barulah setelah Saul mati, Daud bisa menjadi raja bangsa Israel sepenuhnya. Sebab Saul selalu memburu Daud untuk membunuhnya. Sepanjang pengejaran Saul selama bertahun-tahun, Daud tetap bersandar kepada Tuhan dan setia kepadanya. Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam segala penderitaannya. Juga setelah ia menjadi raja Israel yang besar, ia tetap setia kepada Allahnya. Itulah sebabnya Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Di mata Tuhan, Raja Israel yang ideal adalah seperti Daud. Bahkan ketika Daud melakukan banyak dosa, seperti perzinahan dan pembunuhan, Tuhan tetap berkenan kepada Daud, sebab ia dengan rendah hati mengakui dosanya di hadapan Tuhan. 10. Elia. Elia adalah salah satu nabi Israel yang paling terkenal. Ia terutama melayani pada masa pemerintahan Raja Ahab, salah satu raja Israel paling jahat. Elia merupakan salah satu dari 10 nabi terbesar di Perjanjian Lama. Pada masa pemerintahan Raja Ahab, terjadi kelaparan parah yang melanda Israel, di mana hujan tidak turun selama 3,5 tahun di negeri itu. Hal ini terjadi karena dosa Ahab dan bangsa Israel kepada Tuhan, di mana mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa Baal. Tetapi Elia tetap setia kepada Tuhan, bahkan di tengah perlawanan nabi-nabi palsu. Karena itu, Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan bersembunyi di tepi sungai Kerit, serta minum dari sungai itu. Dan setiap pagi dan sore, burung gagak diperintahkannya untuk membawa roti dan daging kepada Elia. Kemudian ketika sungai itu kering, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat, negeri Sidon, untuk memelihara hidupnya melalui seorang janda di kota itu. Elia kemudian membunuh 450 orang nabi palsu yang membuat bangsa Israel tidak setia kepada Allah.
Hal ini jelas menunjukkan kesetiaan Elia kepada Tuhan. Hal yang menarik dari Elia adalah ia diangkat Tuhan ke surga tanpa mengalami kematian. 2 Raja-Raja 2 ayat 11, seperti halnya Henokh. Kejadian 5 ayat 24. Namun sampai ia terangkat ke surga, Elia tetap setia kepada Tuhan. Itulah 10 tokoh Alkitab yang setia sampai akhir hidupnya atau sampai mati. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan dulu satu pujian. Katakan bahwa ada mujizat dalam bersyukur. Anak-anak semua berdiri dan kita mau tutup mata. Kita akan berdoa. Kita supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anak untuk tetap setia seperti dalam tokoh-tokoh Alkitab ini. Sampai akhir hidup mereka setia kepada Tuhan. Rajin mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ya. Yuk kita nyanyikan dulu pujian ini. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Ayo anak-anak, siapkan hati untuk berdoa supaya kalian minta Tuhan memberi kekuatan dan memberikan senantiasa kesehatan pada masa-masa yang sulit ini. Nanti Kak Dion akan tutup kita dalam doa. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ikuti Kak Dion berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu, kami sudah beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kami semua anak-anak sekolah minggu, kami mau tetap bersyukur di dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.